Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide mendirikan negara Yahudi dalam perkembangan gerakan Zionis sebenarnya banyak dipengaruhi oleh Theodore Herzl dalam tulisannya Der Judenstaat, Negara Yahudi. Dia mendorong organisasi Yahudi dunia untuk meminta persetujuan Turki Utsmani sebagai penguasa di Palestina agar diizinkan membeli tanah di sana. Kaum Yahudi hanya diizinkan memasuki Palestina untuk melaksanakan ibadah, bukan sebagai komunitas yang punya ambisi politik. Keputusan ini memicu gerakan Zionis radikal bersamaan dengan semakin melemahnya pengaruh Turki Utsmani. Zionis radikal bersamaan dengan semakin melemahnya pengaruh Turki Utsmani, para imigran Zionis berdatangan setelah berhasil membeli tanah di Palestina Utara. Imigrasi besar-besaran ini pun berubah menjadi penjajahan tatkala mereka berhasil menguasai ekonomi, sosial, dan politik di Palestina dengan dukungan Inggris. Elizabeth Diana Dewi dalam karya ilmiahnya The Creation of the State of Israel menguraikan bahwa secara filosofi, negara Israel dibentuk berdasarkan 3 keyakinan yang tidak boleh dipertanyakan. Tanah Israel hanya diberikan untuk bangsa pilihan Tuhan sebagai bagian dari janjinya kepada mereka. Pembentukan negara Israel modern adalah proses terbesar dari penyelamatan tanah bangsa Yahudi. Pembentukan negara bagi mereka adalah solusi atas sejarah penderitaan Yahudi yang berjuang dalam kondisi tercerai-berai diaspora. Maka merebut kembali seluruh tanah yang dijanjikan dalam Bible adalah setara dengan penderitaan mereka selama 3.000 tahun. Oleh sebab itu, semua bangsa non-Yahudi yang hidup di tanah itu adalah perampas dan layak untuk dibinasakan. Yahudi dalam Al-Quran. Fakta fenomenal saat ini yang menggambarkan arogansi, kecongkakan, dan penindasan Yahudi terhadap kaum muslimin adalah hikmah yang harus diambil dari firman-Nya. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 4. Pembunuhan bukan hal asing dalam sejarah Yahudi. Bahkan nabi-nabi mereka seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya pun dibunuh. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Inilah diantara makna bahwa yang paling keras permusuhannya terhadap kaum beriman ialah orang Yahudi dan musyrik. Penolakan janji Allah yang memastikan kemenangan jika mau berperang bersama Nabi Musa membuktikan sebenarnya Yahudi adalah bangsa penakut, pesimis, tamak terhadap dunia, dan lebih memilih hidup hina daripada mati mulia. Oleh karena itu, Al-Quran menggambarkan bahwa kerasnya batu tidak bisa mengimbangi kerasnya hati kaum Yahudi. Sebab masih ada batu yang terbelah lalu keluar mata air darinya, dan ada juga yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Di samping itu, sosok Nabi yang seharusnya dijadikan suri tauladan justru dinistakan. Nabi Ibrahim dalam Kejadian pasal 12, 10-16 dan 21-14 dikisahkan sebagai orang yang hina, menjijikkan dan rakus harta benda. Beliau dituduh menjual istrinya yang cantik demi meraih keuntungan. Kitab suci mereka tidak pernah menceritakan beliau sebagai nabi pemberani yang menghancurkan patung, meskipun harus dilemparkan ke dalam api, menyeru ayah dan kaumnya meninggalkan kemusyrikan. Kisah memilukan juga menimpa Nabi Lut. Dalam Kejadian pasal 19, 30-38, beliau dikisahkan menzinai kedua putrinya dalam keadaan mabuk. Kejahatan Yahudi. Dalam buku Qobai al-Yahud dijelaskan 12 kejahatan Yahudi yang tercantum dalam Al-Quran. Kejahatan itu adalah sebagai berikut. 1. Menuduh Nabi Musa punya penyakit kusta.
karena tidak mau mandi bersama mereka. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti, memfitnah Musa, maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan, dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 69. 2. Enggan melaksanakan Taurat, sehingga Allah mengangkat gunung Tursina untuk mengambil perjanjian yang teguh. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit Tursina di atasmu seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tapi tidak menaati. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah, amat jahat perbuatan yang diperintahkan imanmu kepadamu jika kamu betul beriman kepada Taurat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 93. 3. Tidak mau beriman kecuali jika melihat Allah langsung. Dan ingatlah ketika kamu Bani Israel berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang, karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 55. 4. Menuduh Nabi Musa mengolok-olok mereka saat mereka disuruh menyembelih sapi betina. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Rabb-Mu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda. Pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 68. 5. Menulis Alkitab dengan tangan mereka lalu mengatakan, ini dari Allah. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 79. 6. Memutar-mutar lidahnya untuk meyakinkan bahwa yang dibacanya itu adalah wahyu yang asli. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutarkan lidahnya membaca Alkitab, supaya kamu menyangka apa yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan Alkitab, dan mereka mengatakan, iya, yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap tentang Allah, sedang mereka mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 78. 7. Menyembah patung sapi saat ditinggal Nabi Musa mengambil Taurat. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam, lalu kamu menjadikan anak lembu sembahanmu sepeninggalnya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 51. 8. Menuduh Allah itu fakir. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Quran Surat Al-Imran ayat 181. 9. Menyuruh Nabi Musa dan Tuhannya berperang untuk mereka. Mereka berkata, hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu pergilah kamu bersama Rabb-Mu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Quran Surat Al-Maidah ayat 24. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih,
Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.